Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Kartika Putri dengan NIM 2221010800023 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi genetik. Mutasi genetika adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat terjadi secara alami atau dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti radiasi, paparan zat mutagenetik, dan kesalahan replikasi DNA yang dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, mutasi belum tentu menimbulkan perubahan secara cepat karena hal ini tergantung mutasi yang terjadi. Mutasi kecil hanya menimbulkan perubahan yang kecil juga atau dikenal dengan mutasi diam. Begitu juga sebaliknya, mutasi besar akan menimbulkan perubahan yang besar juga atau jelas pada fenotipnya dan mengarah pada abnormal atau cacat. Mutasi yang terjadi dalam gen yang berfungsi mengontrol fungsi seluler penting atau mengodekan protein tertentu dapat menyebabkan penyakit genetik yang mana mengganggu fungsi normal sel. Beberapa penyakit ini salah satunya ialah kanker rahim. Mutasi genetik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah mutasi titik. Mutasi titik ini merupakan perubahan pada satu pasangan basa DNA. Dan yang kedua adalah mutasi insersi, yaitu penyisipan satu atau beberapa pasangan basa tambahan ke dalam urutan DNA. Dan yang ketiga adalah mutasi delesi, di mana mutasi delesi ini merupakan suatu penghapusan satu atau beberapa pasangan basa dari urutan DNA. Dan yang keempat adalah mutasi frame shift, yaitu penyisipan atau penghapusan basa-basa dalam jumlah yang tidak kelipatan 3, yaitu mengganggu pembacaan kodon mRNA dan menghasilkan perubahan besar pada protein. Penyakit kanker yang diakibatkan oleh mutasi gen terjadi karena adanya mutasi pada gen onkogen atau gen supresor tumor, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan berkontribusi pada perkembangan kanker. Hello everyone, perkenalkan nama saya Fitriatul Munawwaroh dengan NIM 22210100818. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan masalah kesehatan yang sangat signifikan bagi para wanita. Menurut data Pusat Global-Can tahun 2020, kanker ovarium 1 dari 5 yang banyak terjadi pada wanita. Sedangkan tahun 2020, 10 dari 10.000 wanita di Indonesia menderita kanker. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dampak dari penyakit ini membuat banyak orang peduli akan warning tentang kanker ovarium ini, sehingga banyak orang yang mengedukasi serta memberi informasi tentang kanker ovarium ini menggunakan media sosial. Salah satunya yakni menggunakan video. Hampir setiap minggunya ada saja update video yang membahas tentang penyakit ini, seperti yang terlihat pada di samping. Ovarium merupakan sistem organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menyimpan serta membuat hormon pada wanita. Kanker ini bermula dari saluran tuba falop. Pada tahap awal, kanker ovarium menyebabkan sedikit gejala atau bahkan tidak sama sekali. Pada fase ini, kanker ovarium paling bisa diobati. Sedangkan pada fase selanjutnya, kanker ovarium menyebabkan gejala yang sangat signifikan. Namun, kanker ini telah menyebar ke seluruh atau bahkan keluar ovarium. Dampak penyebab penyakit ini lebih buruk dari kanker lainnya, dikarenakan angka bertahan hidup 5 tahun hanya 49,7%, sedangkan pada stadium lanjut hanya 17% selama 10 tahun. Terdapat 4 mutasi gen pada kanker ovarium. Yang pertama, BRCA1 dan BRCA2. Yang kedua, gen P53. Yang ketiga, gen PTEN. Dan yang terakhir, gen BRIP1 dan RAD51C.
Gen BRCA1 dan BRCA2 merupakan mutasi gen yang dapat menimbulkan kanker ovarium. Hal ini dikarenakan kedua gen ini berperan penting dalam memperbaiki kerusakan DNA serta mengontrol pertumbuhan kanker. Yang kedua, gen P53. Mutasi pada gen ini dapat mempromosikan pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga berkontribusi pada kanker ovarium. Yang ketiga, gen PTN. Mutasi pada gen PTN ini dapat mempengaruhi mekanisme kanker termasuk kanker ovarium. Dan yang terakhir, gen BRIP1 dan RAD51C. Mutasi pada kedua gen ini juga dapat menimbulkan resiko kanker ovarium. Kanker ovarium terkadang merupakan bagian dari sindrom kanker yang diturunkan. Ketika perubahan atau mutasi terjadi pada suatu gen dan dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan anggota keluarga penderita kanker ini memiliki resiko yang lebih tinggi terkena kanker dibanding orang umum. Terdapat dua sindrom kanker yang diwariskan. Yang pertama, sindrom kanker payudara ovarium herediter atau HBOC. Yang kedua, sindrom Lynch, yaitu kanker usus besar non-polyposis herediter. Hampir seperempat wanita penderita kanker ovarium menderita salah satu sindrom ini. Terdapat dua mutasi yang terkenal, yang pertama BRCA1 dan yang kedua BRCA2. Jika seseorang memiliki mutasi BRCA1, maka resikonya 35-70%. Jika seseorang memiliki mutasi BRCA2, maka resiko yang dimiliki orang tersebut 10-30%. Dan yang terakhir, jika orang tersebut tanpa mutasi hanya kurang dari 2%. Lynch disebabkan oleh mutasi 5 gen yang berbeda resiko. Yang pertama MLH1, yang kedua MSH2, yang ketiga MSH6, dan yang terakhir EPCAM. Resiko yang terkena oleh kanker ovarium ini biasanya lebih besar dan dibandingkan populasi umumnya, namun mungkin tidak setinggi HBOC. Kita perlu mengetahui mutasi kanker ovarium agar kita dapat mengetahui apakah kita memiliki mutasi gen serta dapat memahami resiko dan memutuskan cara mengatasinya, serta tentunya didampingi oleh dokter. Hal ini juga dapat membantu anggota keluarga kita yang untuk mengetahui resiko mereka terkena kanker ovarium atau kanker lainnya. Kita perlu mengetahui mutasi kanker ovarium agar kita dapat mengetahui apakah kita memiliki mutasi gen serta dapat memahami resiko dan memutuskan cara mengatasinya, serta tentunya didampingi oleh dokter. Hal ini juga dapat membantu anggota keluarga kita yang untuk mengetahui resiko mereka terkena kanker ovarium atau kanker lainnya. Kita mengetahui mutasi agar dokter dapat memiliki pengobatan kanker yang tepat dan paling efektif, yaitu berupa penghambat PARP inhibitor, imunoterapi, atau kemoterapi. Semua mutasi kanker ovarium diturunkan dari orang tua. Beberapa mutasi gen berkembang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Mutasi ini meliputi TP53, PTEN, dan PALB2. Mutasi dan protein menjadi penanda kanker. Hal ini sangat membantu dalam menentukan pengobatan mana yang paling tepat digunakan atau sering dikenal dengan biomarker. Biomarker pada ovarium dapat mencakup CA125, HRD, bikunin, dan VEGF. Pengujian ini dapat membantu kita mempelajari bagaimana perilaku kanker tersebut. Pengujian biomarker ini sangat penting dilakukan karena dapat membantu mempelajari perilaku kanker. Yang kedua, dapat memprediksi seberapa cepat kanker akan tumbuh. Dan yang terakhir, dapat memprediksi perawatan mana yang paling berhasil dilakukan.